Halo teman-teman. Belanda adalah rumah bagi orang-orang tertinggi di dunia, dengan tinggi rata-rata 1,83 meter. Alasannya, sebagian besar negara terendam air. Jadi mereka harus sangat tinggi untuk menghindari dibanjiri dengan kepala. Hanya bercanda, alasan pastinya belum diumumkan, kata para ilmuwan, itu adalah seleksi alam, dikombinasikan dengan faktor genetik dan nutrisi yang membuat perbedaan. Tentu saja, bukan ini yang dunia hormati Belanda. Selanjutnya dari segi jumlah penduduk, Belanda saat ini berpenduduk lebih dari 17 juta jiwa, dengan kepadatan rata-rata lebih dari 500 jiwa, 1 km. Bukan ini yang dunia hormati Belanda. Sekarang datang bagian utama. Belanda meliputi wilayah seluas sekitar 41.543 km persegi. Dari jumlah tersebut, sekitar 40% wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut. Itu artinya, Belanda sangat rawan banjir. Sejak tahun 800, situasi banjir mulai memburuk akibat naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim. Air mengalir di sungai dan danau, secara bertahap menghubungkan dengan laut utara, menyebabkan banjir, menghancurkan rumah dan tanaman. Meskipun tanggul dibangun oleh orang di mana-mana, mereka tidak dapat menghentikan air laut yang membanjiri saat air pasang. Dan akhirnya, ide yang belum pernah terjadi sebelumnya diusulkan oleh Insinyur Lely. Itu untuk membangun tanggul besar, mencegah air dari laut utara masuk. Namun, ide ini memiliki dua masalah utama. Salah satunya sangat sulit untuk dibangun. Kedua, jumlah yang terlalu besar, perlu menghabiskan seluruh anggaran Belanda maka akan cukup. Jadi rencana itu ditunda tanpa batas waktu. Pada Perang Dunia Pertama, darah tumpah ke seluruh Eropa. Belanda tetap netral. Perang membuat makanan langka, sementara penduduk Belanda terlalu besar untuk ukurannya. Jadi mereka membutuhkan lebih banyak lahan pertanian, untuk menghasilkan makanan. Dan satu acara lagi. Pada tahun 1916, banjir besar merusak tanggul di mana-mana. Air membanjiri dan menyebabkan banyak kabupaten bangkrut. Pada tahun 1918, rencana pembangunan bendungan terbesar dalam sejarah Eropa, disetujui oleh Parlemen Belanda. Dan pekerjaan dimulai pada tahun 1920. Bendungan itu disebut Afsluitdijk, yang berarti, tanggul yang mengelilingi. Tetapi karena ada air di kedua sisinya, orang menyebutnya bendungan. Umumnya disebut tanggul atau bendungan, kedua nama itu benar. Menariknya, pemrakarsa bendungan itu masih Insinyur Lely. Sekarang dia menjadi Menteri Irigasi. Pertama, mereka membangun tanggul kecil, yang menghubungkan daratan utama dengan pulau terdekat. Selanjutnya, mereka membangun dua pulau buatan pada jarak yang wajar dan terus membangun tanggul, menghubungkan mereka bersama-sama. Puluhan ribu pekerja dikerahkan. Banyak batu dituangkan ke laut, untuk membangun fondasi yang kokoh. Sebagian besar dikirim dari Norwegia dan Belgia. Hari demi hari, tahun demi tahun, fondasi tanggul menjadi kokoh. Kemudian, mereka mulai menuangkan pasir dan tanah liat untuk mengisi celah batu, menciptakan kekokohan ekstra. Pada saat yang sama mereka menanam banyak rumput agar pasir tidak tertiup angin. Karena di Belanda, angin sering bertiup sangat kencang. Pada tahun 1932, yaitu setelah 12 tahun, pekerjaan besar itu selesai dengan panjang 32 km, lebar 90 meter, dan ketinggian 7,25 meter di atas permukaan laut. Area di dalam tanggul berubah menjadi danau besar. Air sungai mulai mengalir keluar dan mengendap di danau. Untuk menghindari banjir, mereka membangun sistem drainase ke laut. Selama bertahun-tahun, danau air asin secara bertahap berubah menjadi air tawar. Pada tahun 1953, tanggul itu diuji untuk pertama kalinya, dengan badai bersejarah yang mendarat di Belanda. Tanggul di barat daya jebol satu persatu, ribuan rumah hancur, 30.000 ternak hanyut dan banyak orang meninggal. Di utara, orang-orang masih tidak terluka, berkat tanggul besar yang melindungi air banjir yang naik. Orang Belanda memiliki pepatah terkenal, Tuhan menciptakan dunia seperti Belanda menciptakan Belanda. Memang itu benar. Banyak pekerjaan pencegahan banjir dibangun di seluruh negeri, jika tidak Belanda tidak akan mampu bertahan sampai hari ini. Kembali ke cerita bendungan Afsluitdijk. Setelah selesai, Belanda melanjutkan pekerjaan reklamasi tanah yang unik di dunia. Mereka membangun tanggul kecil di dalam bendungan besar untuk menghentikan air. Kemudian tiriskan air di dalamnya untuk menciptakan tanah yang subur. Kincir angin raksasa adalah mesin, membantu mengalirkan air secara efektif. Ini memanfaatkan angin, memutar motor internal, membentuk mesin pengisap air yang unik. Dengan cara ini, Belanda secara bertahap meningkatkan luas tanah sebesar 20%. Dan sekali lagi, mereka melakukan keajaiban. Menggunakan lahan yang subur, dipadukan dengan teknologi canggih untuk mengembangkan pertanian. Sejak 2005, Belanda selalu menduduki peringkat kedua dunia dalam hal ekspor pertanian, tepat di belakang AS. Pada 2019, produk pertanian dan barang-barang pertanian membawa Belanda 94,5 miliar euro,
setara dengan sekitar 111 miliar dolar, menyumbang 12,2% dari PDB, jumlah yang sangat besar untuk negara sekecil itu. Selain pertanian, industri besar lainnya meliputi manufaktur mesin, barang elektronik, bahan kimia, metalurgi, jasa dan pariwisata. Bersama-sama mereka membentuk ekonomi Belanda yang sangat kuat. Dengan PDB pada tahun 2019 sebesar 909 miliar dolar. PDB rata-rata adalah 53.470 dolar. Dengan demikian, dari kekurangannya, Belanda berubah menjadi kelebihan, menjadi negara paling maju di dunia. Terlalu bagus untuk Belanda. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.